Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses operasi jantung anak saya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya awal-awal pemeriksaannya dan sekarang saya akan menjelaskan proses operasi di rumah sakitnya berapa lama sih gitu. Terakhir itu saya menjelaskan sampai ke dokter THT ya. Jadi kan sudah dilakukan pemeriksaan ke dokter THT, kemudian ke dokter bedah, kemudian hari Kamis. Hari Kamis itu kan dari dokter bedah itu kan, hari Rabu. Dari dokter bedah kan langsung ke anestesi ya. Nah di anestesi itu cuma ditanya doang gini, anaknya ada demam nggak Bu? Tidak ada batuk pilek tidak ada, udah gitu doang. Setelah itu kami pulang. Kemudian saya WA tim penjadwalan, saya sudah ke dokter anestesi gitu. Kemudian tim penjadwalan bertanya, domisili di mana? Saya bilang di Karawang, tapi saya kadang mampir ke Bekasi. Kemudian kata tim penjadwalannya begini, silahkan besok datang jam 1 untuk persiapan operasi gitu. Kemudian hari Kamis kami datang tanggal 14 September 2023. Di sana langsung diarahkan untuk swab dulu ya. Setelah swab itu hasilnya itu nanti langsung secara online gitu. Jadi nggak usah ditunggu. Setelah swab kita langsung ke ini bank darah untuk mempersiapkan darah nanti untuk transfusi. Setelah itu saya daftar rawat inap. Nah, daftar rawat inap itu lama ya, teman-teman, cukup lama. Jadi dari jam 1 itu kami baru dapat masuk kamar itu jam 8 malam. Jadi kita nunggu di koridor-koridor rumah sakit gitu. Karena memang nggak pernah sepi ya. Kemudian pas masuk ruang rawat inap itu, biasalah ditanya-tanya sama suster, terus dicek saturasinya dan lain-lain. Nah, jam 10 malam kita ke ini visit ruang ICU. Kenapa visit ruang ICU? Susternya menjelaskan gini, Ibu inilah gambaran nanti kalau anak-anak ibu nanti kan ada 6 orang ya waktu itu. Ada 5 orang. Waktu itu, malam-malam itu, ada 5 orang anak yang akan dipersiapkan untuk operasi besok. Dan salah satunya itu ada ibu-ibu yang bilang, seharusnya saya operasi kemarin, tapi ICU-nya penuh. Memang untuk operasi jantung ini, setelah selesai operasi pasti dimasukkan ke ruang ICU, seperti itu. Nah, dari 5 itu, 3 pagi, dua operasi pagi sekitar jam 8, yang 3-nya operasi sekitar jam 1. Nah, saya tuh kebagian yang jam 1, teman-teman, yang kebagian yang kedua. Sebelum operasi kan disuruh puasa dulu ya. Nah, kalau yang bagian pagi itu puasanya dari jam 2, kurang lebih 6 jam lah puasanya. Nah, anak saya itu kebagiannya jam 5, mulai puasanya jam 5. Nah, sebelum puasa itu dikasih sahur dulu dari rumah sakit gitu. Itu pun anak saya tuh dipaksa makan ya, waktu tidur saya suapin roti, pokoknya supaya masuk lah gitu ya, jam 5. Nah, jam 10-nya itu dikasih teh manis, ternyata ibu kasihan kan mungkin anaknya ya, dikasih teh manis sekitar 100 mili. Nah, habis itu disuruh puasa lagi karena persiapan operasi saya jam 1 gitu. Kemudian apa yang terjadi? Pada jam 2 hampir asar lah, itu kan perasaan udah campur aduk ya. Ternyata saya dikabarin sama tim bedah, Ibu udah dikabarin belum gitu katanya. Kenapa dok? ICU-nya penuh Bu, mohon maaf. Jadi tidak bisa dilakukan operasi sekarang gitu. Silahkan anaknya puasanya nggak usah dilanjutin gitu. Saya kaget dong. Anak saya sudah puasa gitu dari pagi.
udah mandi antiseptik, udah mulutnya udah saya lap-lap pakai kasar, pakai antiseptik kan sebelum operasi harus mandi antiseptik dulu ya. Kemudian saya bertanya kan Sabtu Minggu tidak ada operasi, jadi gimana dong? Saya pulang dulu apa gimana gitu karena kan udah capek juga ya. Terus kata dokternya nggak apa-apa Bu, kalau mau stay di sini, kalau mau pulang dulu juga nggak apa-apa, tapi nanti proses administrasinya takutnya ribet lagi. Ya bener juga sih, proses administrasinya nanti lama lagi gitu ya. Udahlah saya memilih stay karena anak juga gak diinfus waktu itu. Cuman pada saat apa ya di rumah sakit itu selama menunggu proses operasi itu setiap anak aku minum setiap anak pipis itu ditulis dalam kertas jadi pampasnya itu ditimbang di setiap ruangan kamar itu ya ada sedia timbangan untuk menimbang air pipis anak gitu untuk mungkin evaluasi cairan ke depannya. Oke lah, habis itu kami menunggu Sabtu Minggu, ternyata dari 5 orang itu yang kemarin saya visit ICU, ada 2 orang yang gagal. Saya sempat kecewa sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi ya. Nah, setelah itu hari Minggunya ternyata swab dan ambil darah untuk transfusinya itu harus ulang lagi. Ya udahlah, mau gimana lagi, tapi sekarang petugasnya pada datang ke kamar gitu. Udah habis itu katanya kalau misalkan di cancel nanti akan diprioritaskan untuk besoknya gitu. Jadi pagi-pagi nggak kebagian siang. Nah karena kebagian pagi-pagi berarti saya puasanya tuh dari jam 2. Alhamdulillah hari Senin tanggal 18 September 2023 anak saya melakukan operasi jantung di rumah sakit Harapan Kita. Nah, sebelum operasinya berlangsung, saya ketemu dokter bedahnya secara langsung. Selama ini tuh kan kita hanya ketemu asisten-asistennya ya. Nah, kalau sebelum operasi itu hanya sekali ketemu dokter bedah dan beliau, saya kaget sih dengan apa ya, dengan penjelasan beliau. Maksudnya beliau itu tidak menjelaskan tentang prosedur operasinya nanti akan dibuka, dadanya enggak seperti itu karena itu kan udah dijelasin sama asisten dokter ya. Beliau cuma minta maaf sama kami gitu. Ibu maaf ya, kemarin operasinya sempat tertunda karena apa? Sebelum kita apa ya? Jadi kita tuh tidak mengosongkan ICU dulu baru orangnya dipanggil gitu. Tapi kita panggil dulu orangnya dan sudah memprediksi ada beberapa orang nih dari ruang ICU yang akan pindah ke ruangan biasa atau ke IW gitu. Jadi kan itu baru prediksi ya. Kenapa sistemnya seperti itu? Karena kalau kita nunggu ICU-nya kosong nanti malah antriannya makin panjang lagi Bu gitu. Itu yang saya tangkap dari dokter bedahnya. Saya kaget ya yang menjelaskan langsung tuh dokter bedahnya kenapa nggak susternya gitu. Padahal kemarin saya sudah kecewa dan setelah mendengar penjelasan itu, oke saya memahami gitu. Nah, kemudian saya serahkan ke dokter anestesi anak kami. Kata dokter anestesi begini, kita bius dulu Bu anak ibu, nanti baru alat-alat dipasangkan. Jadi kita usahakan anak ibu tidak merasakan sakit gitu pas dipasang alat-alat karena kita bius dulu sebelum dipasang. Oke. Nah, setelah itu kita hanya boleh 1 kali melihat anak kita di ICU pada saat selesai operasi. Nanti kita hubungi ya Bu kalau udah selesai operasi. Anak saya masuk jam 9 kurang. Saya prediksi jam 12 selesai Bu, kata dokter bedahnya. Saya menunggu di musola waktu itu sama suami, terus pindah ke parkiran. Setelah itu jam 12 dipanggil ke ruang ICU. Di sana kan dengan kondisi menggunakan ventilator, kemudian mata anak kita ditutup kayak plester bening gitu. Terus kata susternya kenapa ditutup? Karena khawatirnya nanti matanya kering gitu. Nanti kalau kebuka nanti kering karena ada efek anestesi atau dan lain lah. Saya nggak terlalu paham ya. Nah, dan di situ tuh saya melihat anak saya tidurnya tuh tenang gitu. Nafasnya itu udah interval nafasnya itu kayak udah normal karena emang pakai ventilator ya dan saya juga nggak terlalu banyak lihat kabelnya karena ditutupin. Dan dia juga masih pakai selang kateter ya. Nah, setelah itu
Kami dipersilahkan menunggu di luar. Kemudian kami balik lagi ke musola dan berpikir di situ kan memang banyak ya yang mengungsi gitu, yang tidur di situ. Tapi saya berpikir kita ngekos aja di belakang harapan kita. Di sana tuh banyak kos-kosan gitu. Saya ngekos di belakang Indomaret di lantai 3. Waktu itu harganya 170.000, saya tawar 160.000 ya. Saya masuk kos hari Senin, kemudian kita cuma bisa menghubungi ICU melalui telepon jam 5 sore ngantri di security bawah. Karena kan ruang ICU di naik lift ya di lantai 8 kalau nggak salah ya. Kemudian apa jam 5 sore itu banyak ibu-ibu yang mengantri untuk menelpon menanyakan keadaan anaknya di ICU ataupun di ruang IW gitu. Ruang IW itu kayak semacam semi ICU ya. Nah, setelah selesai itu jam 5 saya ke security. Di security ditanya gini, "Ibu selesai operasinya jam berapa?" Ya, jam satuan dok kurang lebih gitu. Nanti saya tanyakan dulu, ini kan baru banget ya, maksudnya kenapa langsung nanya gitu ya? Ya namanya seorang ibu ya, pengen nanya. Terus saya telepon katanya, "Oh iya ibu, udah ada respon gerak," kata susternya gitu. Terus matanya udah dibuka gitu. Nah, udahlah kita pulang. Kata susternya gini, sesuatu hal apapun bisa terjadi di ruang ICU, jadi kita pantau gitu. Semuanya diserahkan kepada suster karena katanya satu anak, satu suster gitu yang menjaganya kalau di ICU. Terus ada yang bilang lagi jangan berharap kamu dapat telepon dari ICU karena berarti ada apa-apa kalau ada telepon gitu. Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya udah serahkan kepada suster karena mereka yang lebih tahu gitu. Besoknya saya kembali lagi ke security jam 5 sore, kemudian saya telepon katanya anaknya agak gelisah ya Bu, apakah suka nete gitu kan. Aku bilang enggak, anak saya suka ngempeng sus, saya anterin aja ya empengnya. Susternya juga kayak lagi riuh gitu. Ya, habis itu saya nganterin empengnya dan itu cuma bisa saya antar sampai ruang security di lantai atas ya, saya sama sekali nggak boleh masuk. Besoknya saya pulang lagi ke kosan, kemudian saya besoknya saya balik lagi jam 5 di situ ngantri dan di situ saya kaget sih, saya menelpon dengan dokter ICU-nya ya. Dia pertama nadanya ini sih ramah bahagia gitu. Oh gimana ibu namanya Zaki ya? Iya sambil ini ya agak menenangkan gitu. Pas lama-lama oh iya ibu ini Dede Zaki ini ternyata belum bisa kami lepas ventilatornya karena ada cairan di paru-paru kirinya. Kalau cairan itu bertambah, kami akan hubungi ibu nanti setelah maghrib untuk kesini, untuk tanda tangan kita tindakan. Nanti akan kita lubangi di dadanya untuk mengeluarkan cairan tersebut. Saya sedih sih, sedih banget. Terus dokternya juga bilang gini, sebelum saya tutup teleponnya. Oh ya Bu, bentar Bu, ini hasil ronsennya sudah keluar gitu. Oh alhamdulillah Bu, ini cairannya berkurang, berarti ini tidak perlu ya Bu ya, belum perlu dilakukan tindakan. Kita coba dulu menggunakan obat gitu. Biasanya cairan itu bisa diserap oleh tubuhnya juga, terus bisa juga berkurang oleh obat, kata dokternya gitu. Terus agak sedikit lega, cuman tetap was-was ya. Habis itu besoknya alhamdulillah ditelepon anak saya bisa pindah dari ICU ke IW itu hari Kamis. Operasi hari Senin, hari Kamis disuruh pindah ke IW. Pas dipindah ke IW, saya sedih melihat keadaan anak saya gitu. Keluar dari ruang ICU, sudah tidak menggunakan ventilator, tapi selang di hidungnya itu ada dua, dalam satu lubang itu ada dua. Yang pertama lubang oksigen, yang kedua lubang NGT untuk selang NGT maaf, selang NGT dan oksigen. Yang NGT itu untuk memasukkan obat. Karena anak saya bisa nyusu sih, nyusu lewat dot. Jadi yang pakai NGT itu cuma memasukkan obat aja biar masuk gitu. Kemudian di perutnya ada selang untuk mengeluarkan cairan sisa-sisa operasi gitu. Kemudian di tangannya infus, kemudian di lehernya ada selang 3 yang selang ini infus yang langsung masuk ke jantung gitu. Saya melihatnya sedih sekali ngelihat anak saya keluar dari ICU itu dengan posisi duduk dan suaranya hilang.
karena efek dari ventilator tadi. Dia tuh jadi serak suaranya itu, jadi pas keluar dari ruang ICU kayak nggak mengenal saya gitu. Kayak masih sedih lah pokoknya, saya ngelihatnya nggak bisa ngebayangin. Karena kan dari ICU ke IW itu cukup jauh ya, berbeda lift ya, dan berbeda gedung gitu. Anak saya tuh duduk, kemudian saya antarkan ke IW anak. Di IW anak saya disuruh stay sebentar karena anak saya berdiri-berdiri terus gitu. Oh, akhirnya setelah anak saya tidur, saya disuruh pulang. Besoknya saya dihubungi, "Ibu, maaf anaknya ini berdiri-berdiri terus, Bu. Kami kan juga harus mengurusi pasien yang lain. Tolong ke sini," kata susternya gitu. Oke, saya ke IW dan menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, di IW itu lebih apa ya? Lebih sedih sih saya ngelihatnya, karena kan kalau di ICU orang-orang pada tidur ya, anak-anaknya pada tidur gitu kan. Kalau di IW itu anak-anak pada sadar dan itu pada kesakitan semua gitu. Ada yang teriak-teriak gitu kan. Sedih lah pokoknya, saya di ruangan IW menyaksikan di sebelah juga banyak anak-anak gitu kan. Nah, anak saya itu maunya berdiri-berdiri terus kan, ini ya, dengan semua kabel yang tertempel di badannya gitu kan. Suster kan susah ya. Setelah itu saya di situ, saya dipanggil 2 kali dalam sehari, 2 kali. Pokoknya kalau anak saya tidur, saya disuruh pulang, suruh keluar. Nanti kalau misalkan si susternya nggak bisa ini lagi apa, nggak bisa memegang gitu, saya dipanggil lagi gitu. Hari Jumat, alhamdulillah anak saya sudah dibolehkan pindah ke ruangan biasa. Nah, pada saat itu infusan yang di leher aja yang dilepas sih, udah nggak pakai kateter sih, dari ICU udah dilepas kalau kateter pipis. Kemudian selang di oksigen sama NGT-nya masih dipasang. Saya nanya, "Sus, ini kok masih ditempel ya? Kapan?" "Oh iya, ini emang tindakannya apa?" gitu. VSD closure. Oh, kalau VSD mah udah lepas aja, kasihan gitu. Emang saya juga kasihan sih ngelihatnya, kayak bener-bener nggak nyaman lah pokoknya. Di situ anak saya itu luar biasa hebat sih, kuat banget gitu. Nggak kelihatan apa ya, terlalu kesakitan enggak, cuman emang suaranya masih serak dan grok-grok gitu. Yang saya kagetkan itu pada saat saya nyuapin makan, ada makanan keluar dari hidung. Itu kan kebayang ya sakitnya gimana, saya panik, saya minta uap di situ. Nah, habis itu malamnya anak saya itu agak anget-anget. Kalau lebih dari 37 akhirnya dikasih paracetamol tapi lewat lewat oral sih kayaknya. Nah, dari situ cuma dikasih paracetamol sehari, besoknya agak anget-anget, tapi karena besoknya anak saya tuh nggak mau nyusu. Mungkin efek dari grok-groknya itu ya. Setelah diuap, mendingan anak saya kemudian apa ya, hari Minggunya diperbolehkan pulang, alhamdulillah. Jadi sebelum pulang itu kita cek dulu USG, ngelihat cairannya, dan alhamdulillah itu makin berkurang yang cairan di paru-parunya seperti itu. Nah, hari Minggu tuh nggak ada visit dokter, cuma suster itu bertanya gitu keluhannya apa, nanti dia hubungi dokternya dan dokternya ACC pulang, dan saya pulang itu maghriban ya, sekitar udah mau maghrib deh kayaknya. Alhamdulillah, jadi total kami di rumah sakit itu 10 hari. Itu pun karena ini ya, mundur karena ICU-nya penuh. Kalau nggak ICU-nya penuh, mungkin 7 hari udah keluar sih rata-rata. Saya cari tahu di internet, di pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, kalau tindakannya VSD closure itu seminggu sih kalau yang bagus gitu. Kalau yang kompleks itu bisa 2 minggu, bahkan ada yang sebulan di ICU. Nah, alhamdulillah anak saya di ICU 3 hari, di IW 1 hari, kemudian di ruang rawat 2 hari. Oke, sekian dulu teman-teman cerita dari saya. Mungkin di lain kesempatan saya akan cerita yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.